sahabat Salma Komuter, kita lanjutkan materi kita. Pada materi sebelumnya kita sudah mentransaksikan untuk akuntansi kas keluar, yang mana transaksi ini kita gunakan untuk menghitung berapa net profit usaha kita selama 1 bulan. Nah, langkah selanjutnya kita lihat dahulu berapa net profit kita selama 1 bulan usaha ya, dari mulai laporan keuangan laba rugi. Ini kita pilih di bulan Mei, kita cetak. Oke. Nah, laba rugi kita adalah senilai 436.000. Kemudian kita lihat di sisi yang lain. Di awal materi kita jelaskan adalah mengenai sistem keuangan yang kita jalankan di perusahaan kita, yaitu dengan mengambil laba setiap harinya, kita saving, kita kumpulkan selama 1 bulan untuk kita gunakan pengeluaran. Nah, sekarang kita cek dahulu berapa sisa laba saving harian kita dari menu laporan buku besar, cek di kas saving laba hariannya, cek di tanggal, cek lagi di periode Mei, kita lihat. Oke, lagi loading ya. Oke, nah di sini saving harian kita, dana yang ada sisa 236.000. Sementara di laporan laba rugi ada 436.000. Di sini terjadi selisih antara laporan laba harian, antara laporan laba rugi bulanan dengan sisa saving dananya. Kenapa ada selisih 200.000 rupiah? Karena di sini dari saving laba harian kita sisihkan untuk pembelian 1 unit komputer kasir. Tentunya akan mengurangi dana saving harian yang kita miliki. Ya, jadi bisa kita pahami ya, kenapa di laba rugi munculnya 436.000, tapi duit yang ada hanya 236.000. Artinya ada selisih 200.000 rupiah. Ya, jadi kita mesti bisa membaca dari laporan yang muncul antara laba saving harian dengan net profit bulanan. Nah, kemudian biasanya selaku pemilik usaha itu melakukan pengambilan dana secara pribadi, pengambilan dana untuk kepentingan pribadi dari keuntungan yang diperoleh. Pengambilan dana secara pribadi bisa dari keuntungan yang diperoleh, atau mungkin karena si pemilik usaha ini ada kebutuhan mendesak, bisa juga mengambil dari nilai modal ya. Nah, namun dalam hal ini saya akan mencontohkan pengambilan dana untuk kepentingan pribadi dari nilai laba perusahaan, karena kita masih startup, jadi kita mesti sangat berhati-hati dalam manajemen keuangan. Baik, dari sisa keuangan 236.000 ini kita akan mengambil untuk kepentingan pribadi senilai 100.000 rupiah ya. Cara mentransaksikannya bagaimana? Cara mentransaksikannya adalah dari menu akuntansi, daftar jurnal, kemudian di sini ada input manual, kemudian tambah. Nah, di tanggal juga kita pilih tanggal 31 ya, 31 Mei. Nah, sekarang kode akunnya apa? Cara mentransaksinya bagaimana? Cara mentransaksinya adalah nih, kita ambil dana dulu dari laba tahun berjalan. Untuk apa? Untuk dana untuk prive ya. Laba tahun berjalan yang akan kita ambil adalah 100.000
rupiah. Prive kolom kredit kita isi 100.000 rupiah. Oke, kemudian simpan. Jadi untuk proses pengambilan dana untuk kepentingan pribadi ini kita perlu menjurnalkan 2 kali. Yaitu yang pertama adalah mengurangi dari nilai laba tahun berjalannya senilai jumlah uang yang kita ambil. Yang kedua adalah jurnal untuk pengeluaran kasnya. Ya, jadi kita keluarkan dari kas juga. Nah, pengeluaran dari kas 31 Mei juga tanggalnya ya. Nah, kita ambil dari kas saving laba harian. Nah, dari 236 kita ambil 100.000. Nah, di sini kasih keterangan prive bulan Mei 2021. Copy. Nah, akunnya dari mana ini? Nah, agar berarti otomatis dikeluarkan untuk ke prive. Prive tadi akun kepala 6, maaf kepala 3. Ya. Simpan. Dan sini tulis 100.000 rupiah. Kita simpan. Ya, oke. Jadi di sini kita sudah mengambil 100.000 rupiah. Kita cek lagi di buku besarnya kas saving kita. Oke. Kas saving kita berarti sisa 136.000 ya. Jadi dari laba harian yang kita kumpulkan setelah dikurangi biaya-biaya, setelah dikurangi prive, sisanya adalah 136.000 rupiah. Nah, kemudian di sisi laba rugi kita cek juga. Nah, kalau laba rugi bulanan tampilan datanya tetap utuh ya, karena ini adalah data laporan bulanan. Namun nanti kita bisa lihat di sisi laporan keuangan neraca. Neraca kita di 31 Mei. Nah, di sini. Nah, laba tahun berjalannya berkurang 100.000 karena diambil sebagai prive 100.000 rupiah. Baik, itulah penjelasan mengenai net profit dan prive ya. Dan saya rasa ini adalah hal yang mesti dipahami juga oleh siapapun selaku pemilik usaha agar kita lebih bisa bijak dalam pengambilan dana untuk kepentingan pribadi. Baik, semoga bermanfaat dan kita lanjutkan pada session-session berikutnya. Yang materi yang akan kita sampaikan salah satunya adalah mengenai akumulasi penyusutan. Baik, terima kasih.